dokter langsung bilang suami kamu kena kanker otak yang begitu langka. Satu-satunya di seluruh Singapura yang kena cuman suami kamu. I could not understand, I cannot comprehend. But when I heard that news, instead of feeling sad or worried or fearful, I said to her, I'm so sorry, I cannot take care of you anymore because I know my time is up. Saya harus menghidupi anak-anak, menyekolahi mereka, menjadi ibu iya, menjadi bapak iya. Waktu saya jalani setahun 2 tahun, oke. Di situ saya kadang protes. Kenapa bisa ini terjadi? Dalam sebuah rumah tangga, baik suami ataupun istri pasti akan sama-sama mengharapkan tidak hanya awal saja yang bahagia, tapi juga akhir yang bahagia bahkan sempurna. Namun apa mau dikata jika di tengah perjalanan bahtera rumah tangga, salah satu di mereka ada yang harus merasa mengambil keputusan yang besar. Mungkin saja ada masalah rumah tangga yang pelik seperti perselingkuhan, ataupun ketidakcocokan, ataupun hal-hal psikologis lainnya yang tidak bisa dipertahankan lagi. Apa boleh buat? Paling tidak, masih ada asa dari sebuah rumah tangga yang harus dipertahankan, yaitu anak-anak terkasih. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang sahabat, bukan hanya tentang bagaimana bisa bertahan, tetapi juga solusi untuk menemukan sebuah harapan. Halo Bu Jennifer. Halo Kak Andi. Pak Shalom, Andi ya? shalom. Shalom Pak Andi. Ya. Gimana kabarnya? Baik Pak Andi. Ya puji Tuhan, ini kita udah minta waktu. Makasih banget sudah mau berkenan untuk kita ngobrol-ngobrol. Ya, ini kebetulan ini adalah satu momen yang menurut saya spesial. Kenapa? Karena di awal tahun baru ini tentu orang punya pengharapan baru ya. Nah, tapi di awal pembicaraan kita ini aku pengen tahu dong, untuk bagi-bagi semua yang ada di pemirsa juga, sahabat di rumah, boleh nggak cerita sedikit mengenai status Anda sebagai katakanlah single parent gitu ya, sebagai seorang wanita atau seorang ibu yang membesarkan anak dengan konotasi tanpa seorang pendamping atau suami. Boleh ceritakan Bu Jennifer seperti apa, awalnya bagaimana, tahun berapa, dan ada kejadian apa yang latar belakang itu? Oh, jadi gini Pak Andi. 10 tahun yang lalu ya, tepatnya ya di 2012. Jadi ada kejadian yang tidak mengenakan dan di luar dugaan saya. Karena tadinya kita tuh saya dalam keadaan hamil, terus anak pertama usia 2,5 tahun. Saya tuh merasa bahagia sekali. Saat itu saya merasa sangat nyaman dalam kehidupan saya, dan terjadi sesuatu itu di luar dugaan saya, dan mau nggak mau saya mesti menghadapi ini. Nah itu yang... Kejadian apa yang membuat akhirnya menghadapi ini? Ya, kalau boleh diceritakan. Jadi rumah tangga kita tuh dulu oke. Awalnya oke, awalnya oke, baik-baik aja. Ya. Namun ada kejadian perselingkuhan dari pasangan. Ya. Lalu sayanya juga agak kaget saat itu karena dalam kondisi hamil. Kita sambil jalan boleh Bu, biar agak sedikit santai. Boleh. Tentu pada masa itu tidak mudah untuk seorang wanita menghadapi persoalan yang sepelik itu ya. Karena menemukan bukti bahwa itu terjadi sebuah perselingkuhan, bukan salah paham ya? Bukan salah paham ya? Bukan. Jadi awalnya itu kenapa bukan salah paham? Karena awalnya itu saya mencoba tutup mata. Oh, artinya sudah melihat tapi mencoba untuk mendinai itu, mencoba untuk menyangkal itu bahwa ini terjadi, ini nggak terjadi gitu ya? Iya benar. Jadi bukan asumsi, bukan praduga, bukan kecurigaan, tapi sebenarnya sudah terjadi. Akhirnya harus keluar dari rumah dan tidak berusaha untuk mempertahankan? Sudah. Justru saya berusaha untuk mempertahankan, namun terjadi di hari itu adalah pemaksaan untuk segera untuk keluar dari rumah. Oke. Jadi saya juga kan nggak mau anak saya yang 2,5 tahun itu melihat adegan-adegan yang tidak pantas. Ibu, kita akan bahas lagi lebih lanjut di dalam, boleh ya? Boleh. Boleh ya? Nah, sahabat, kami akan berbincang-bincang lagi lebih dalam, lebih intens yang pastinya. Namun, saksikan dulu kisah nyata berikut ini. Seorang wanita bernama Juliet Halim
yang tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri tapi juga untuk keluarganya. Bu, kita kemana kalau mau ke dalam? Ke sini? Oh ya, ini duluan. Silakan. Thank you, Pak. I said to her, I'm so sorry, I cannot take care of you anymore because I know my time is up. Dan dia berkata, aku jalan dulu ya, nanti kita ketemu di surga. Selama 10 tahun saya berjuang melawan kanker bersama dengan dia. Biarpun aku gimana sedih, aku tidak pernah mau nangis di hadapan dia. Mami sudah mendengar semua cerita tentang Yudit dari Jason. Pada dasarnya Mami setuju untuk hubungan kalian dan semuanya Mami serahkan semuanya kepada Jason. Dan aku berterus terang kepada mamanya tentang kondisi saya, tentang kondisi anak saya. Tidak semua orang yang bisa terima kondisi seperti saya yang sudah menikah, bahkan sudah punya anak, bukan cuma itu anak cacat lagi. Saya berharap Mami dan Jason bisa menerima anak saya dari pernikahan saya yang sebelumnya. In her first marriage with a special child, so she has a lot of concerns and also obviously a lot of fears. And for me, if I marry Judith, then I will be a instantaneous father, and not only that, I'll be a father of a special child. So how do I raise a child that is not my own, and especially if it is a special child, it is even more challenging. 2 tahun setelah menikah, gejalanya tiba-tiba puyengnya sampai dia nggak bisa bangun. Terus habis itu muntah. Kenapa, Pak? Pak, kenapa? Aku nggak tahu, kepala sakit. Kita ke dokter sekarang. Kita periksa ya, Pak. Dokter, bagaimana kondisi suami saya? Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, Pak Jason menderita kanker tumor otak yang sangat ganas. Dokter langsung bilang suami kamu kena kanker otak yang begitu langka. Satu-satunya di seluruh Singapura yang kena cuman suami kamu. Dan di seluruh dunia tidak melampaui 300 orang kena kanker otak semacam ini. Dan kanker ini begitu ganas, udah melebar. 30% melekat di saraf utama. Dan mereka mengambil satu kesimpulan, harus dioperasi, tidak ada obat, tidak bisa diterapi, tidak bisa di kemoterapi, karena tidak ada satu perusahaan pun yang mau menciptakan obat cuman untuk menyembuhkan kurang dari 300 orang. And when the doctor first told me that I'm the only one in Singapore with such a rare disease, he said to me the only way is surgery. Now at that time I was already serving the Lord, and I was quite surprised actually as to why this thing is happening. I could not understand. But somehow as I prayed, I had peace, because I know that the Lord is saying to us in a verse that He gave to both of us in Romans chapter 8 verse 28, that all things will work together for good for those who are called according to His purpose and for those who love Him. Dia didorong keluar. Begitu saya melihat kondisi dia, matanya itu terbalik di belakang. Jadi cuman kelihatan putihnya, lidahnya keluar. Ya, jadi aku pikir udah kepotong syarafnya, jadi udah habis lah. Saya berkata, ya udahlah habis lah, anakku spesial dan sekarang aku punya suami spesial. Jadi 2 spesial yang harus aku jagain sekarang. Begitu saya melihat kondisi seperti itu, saya langsung pingsan. Dok, bagaimana kondisi suami saya? Umur suami ibu akan bertahan sampai 3-6 bulan. Yang 30% melekat di saraf utama akan terus makan habis saraf utamanya. Dan saraf utamanya akan pecah. Sewaktu saraf utamanya pecah, cara dia mati adalah begini. Tiba-tiba dia akan tergeletak di lantai, dan dari mata, hidung, mulut, telinga akan keluar darah. 6 bulan kemudian dia tidak mati.
bukan berarti dia sembuh. I could not understand and I cannot comprehend. But when I heard that news, instead of feeling sad or worried or fearful, I felt peace. I just felt so much peace. And I knew in my heart, there's still so much I've yet to complete. So I said to Judith, if I can manage to get out of this hospital and still function normally, we will continue to serve the Lord. Pak, kenapa Pak? Kepala aku sakit. Kankernya bertumbuh terus. Dari 30% yang melekat, bertumbuh menjadi satu seperti ukuran bola golf. Dan proses ini 10 tahun. When I realized that I need to go for a second surgery because the cancer relapsed, I also continued to trust the Lord. I did not have any fear, and I know that everything is in His hands. And because as I have already decided to trust in Him, then I know I should not worry. Because if I worry, it means I don't trust Him. Karena kankernya sudah melebar jadi ukuran dua telur ya, satu di dalam otak, satu di luar otak. Jadi dia dioperasi sekali lagi. Sewaktu dioperasi tetap sama, 70% bisa dipotong dan 30% yang sudah melekat di saraf utama tidak bisa diapa-apain. Kondisi tubuhnya sudah makin melemah. 10 tahun itu dia sudah lakukan yang terbaik. I started to prepare Judith. I said to her, I'm so sorry, I cannot take care of you anymore because I know my time is up. But continue to trust God. Do not be discouraged. Don't be angry with God because it is not His fault. Even if I die, God is still sovereign. God is still in control. It doesn't mean that if I'm dead, He's not God. It doesn't mean if there is no healing for me, then He's not God, right? So Judith also struggled because it is not easy. And she also concerned that Joel will lose her father for the second time. Selama 10 tahun saya berjuang melawan kanker bersama dengan dia. Biarpun aku gimana sedih, aku tidak pernah mau nangis di hadapan dia. Karena saya tahu dia udah berjuang ya. Jadi saya juga harus mendukung dia ya. Suddenly my bed began to shake. I sensed the presence of the Lord just coming down into the hospital room. And I cried out to Judith, I said, Jesus is here, Jesus is here. Jadi tiba-tiba dia buka matanya, terus dia nangis dan badannya gemetar. Ranjangnya juga gemetar. Terus dia teriak, dia bilang, Yesus ada di sini, Yesus ada di sini. Jadi saya cepat-cepat bangkit, saya mau menjangkau dia di ranjangnya. Saya cuma melangkah 2 langkah, seperti ada suatu hadirat yang begitu, the weight of His glory, tekanan kemuliaan dia yang menekan saya sampai saya harus di posisi semacam itu tersungkur. Minggu pagi jam 8, suster panggil saya bangun. Suamimu mana? Suamimu nggak ada, suamimu nggak ada di ranjang. Aku kaget dong. Suster panik ya. Suster pencet tombol darurat. Pasien hilang ini dia kemana kok bisa hilang ya, kaget kan ya. Dia keluar dari toilet. And when the next morning I woke up, I realized I'm healed. I can walk, I can see, and I'm well. So that is why today I can say to God be the glory because I'm completely healed in Jesus' name. Semalam Tuhan Yesus datang dan dia menyentuh aku di sini dan dia menghembus nafas baru di lubang hidungku. Pagi ini aku bangun, aku bisa melihat. Kemarin kan aku nggak bisa melihat kan. Dokter yang tanganin dia yang terakhir adalah ahli bedah di Singapura yang nomor 2. Sewaktu dia cek, dia berkata seperti ini, kesembuhan ini pasti bukan dari aku. Saya nggak pernah melihat kesembuhan yang semukjizat ini. Dia berkata, ini pasti datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Secara medis,
adalah suatu hal yang tidak mungkin. Karena 30% itu masih tetap melekat di saraf utama sampai sekarang. Tetapi setiap kali pergi ke dokter, dokter terheran-heran kenapa ini 30% ini tidak memakan habis saraf utamanya. Saya cuma mau mendorong setiap pemirsa, ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Di Amsal 3 ayat 5-6, apa sih bagian kita? Bagian kita adalah tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan dan engkau pasti akan mendapatkan kasih karunia dan makna dari setiap tantangan dan kesulitan hidup. And I said to the voice, "O death, where is your sting? There is nothing you can do to me, because I will never allow you to cause me to live in fear. I will never allow fear to govern my emotions, and I will never be crippled by anxiety and fear." So my dear brothers and sisters, when you go through the difficulties, the trials and the challenges in your life, I know some of you may have financial problems if you're going through bankruptcy. Some of you may have family problems. I just want to encourage all of you. God loves you. Jesus loves you. Ya sahabat, kita lanjutkan obrolan kita ya dengan Bu Jennifer, seorang single parent yang sudah katakanlah 1 dekade sebagai seorang ibu membesarkan anak-anaknya. Bicara mengenai anak-anak, anak Anda sudah dua. Yang pertama usianya 12 tahun. 12 tahun. Yang kedua itu 9 tahun. 9 tahun. Bu, saya ingin mengkonfirmasi. Sekaligus juga kalau disetarakan, ini kan situasi yang tidak diinginkan. Sangat tidak diinginkan. Sangat tidak diinginkan, betul. Kejujuran itu penting. Pernah protes sama Tuhan? Iya. Ya, boleh ceritakan tentang hal itu? Saya harus menghidupi anak-anak, menyekolahi mereka, menjadi ibu iya, menjadi bapak iya. Waktu saya jalani setahun 2 tahun, oke. Setelah itu adalah rasa capek Pak Andi. Di situ saya kadang protes. Kenapa bisa ini terjadi? Saya menerima keadaan ini. Saya bahagia sama anak-anak. Tapi saya lupa untuk memaafkan diri saya sendiri. Anda masih merasa bersalah bahwa ada pernyataan ini gara-gara saya dulu posesif? Seandainya saya tidak posesif, atau masih seperti itu? Enggak juga sih Pak Andi. Karena itu ada, pasti ada. Namun tidak melulu tentang itu. Gitu loh. Kemungkinan mungkin dalam 10 tahun ini banyak hal yang saya pelajari. Saya tuh kayak berasa, oh iya saya bisa nanganin ini itu. Yang pasti itu pertolongan Tuhan. Saya tahu, saya bisa bareng sama anak-anak, saya bisa. Yang paling penting saya tidak iri hati gitu loh. Dengan kondisi yang saya malah bahagia kalau melihat orang lain bahagia. Sangat diberikan keringanan sama Tuhan. Seperti anak-anak mau sekolah. Semuanya bisa. Mereka mungkin ada mau tambahan ekstra apa. Saya merasa itu semua dari Tuhan, bukan dari saya gitu. Yang menjadi strength point kita untuk bertahan ternyata adalah kita tidak mengizinkan pintu masuk penyesalan itu ada di dalam diri kita. Karena penyesalan yang menyesali dan mengasihani diri itu adalah kelemahan yang kita datangkan sendiri sebenarnya. Karena itu adalah seperti satu tempat di mana iblis bisa masuk di situ dan dia akan melakukan banyak cara termasuk melemparkan semua tuduhan-tuduhan palsu kepada diri kita. Karena kita sedang dalam kondisi sendiri, beban berat dan tanggung jawab besar. Ya. Kali ini kita tidak pernah tahu apakah ada sahabat-sahabat kita yang menyaksikan program ini
di awal tahun ini justru mereka sedang dalam persimpangan jalan itu. Nah, apa yang bisa Anda bagikan supaya mereka tidak give up atas rumah tangga mereka? Silakan. Enak gak sih jadi single parent? Udah pasti gak enak. Anak merasa kurang sosok seorang ayah atau seorang ibu. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga, menurut saya itu pasti ada maksud yang lebih mendewasakan kita. Jangan pernah menyerah dalam perceraian, karena kita semua juga tahu Tuhan tidak menyukai perceraian. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jangan khawatir karena mungkin seperti saya merasa anak-anak kurang figur seorang ayah. Namun saya selalu berdoa figur ayah itu kami bisa dapatkan dari Tuhan yang selalu menjaga kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mereka punya Bapa di surga yang baik. Oke. Jadi awal tahun ini Ibu punya resolusi yang pertama adalah Ibu dan anak-anak tetap dan semakin bahagia. Bisnis dan karir Anda juga semakin maju dan berkembang. Amin. Dimudahkan segalanya jika ada masalah. Amin. Betul ya Bu ya? Amin. Ya. Saya izin, saya minum dulu boleh Bu? Boleh, silakan Pak Adi. Iya. Terima kasih sudah bincang-bincang yang luar biasa. Kami sangat menghargai waktu Bu Jen dalam perbincang ini. Salam kasih kami untuk Charlotte dan juga Matthew. Biarlah anak-anak Ibu menjadi anak-anak yang ke depan bertumbuh dengan pesat, pintar, takut akan Tuhan, Amin. dan menjadi kebahagiaan Ibu di masa tua Ibu dan selanjutnya. Ya, Tuhan berkati ya Bu. Tuhan berkati juga Pak Adi. Makasih Thank banyak, you Bu. ya. Makasih Pak banyak. Adi. Wanita ini gagal mengakhiri hidupnya hanya karena didoakan. Yerlina terlibat dalam hubungan yang penuh kekerasan sejak kecil hingga dewasa, baik dari ayahnya maupun kepada kekasihnya. Sampai pada satu titik, Yerlina merasa putus asa dan ingin bunuh diri. Suatu saat Yerlina menemukan tayangan solusi dan memutuskan untuk menghubungi nomor sahabat 24 yang tertera. Setelah menghubungi sahabat 24, Yerlina merasakan kasih Tuhan yang mengisi kekosongan dalam hatinya. Apakah Anda mau terlibat dalam pelayanan ini? Mulai dari Rp50.000 saja, Anda bisa menjadi mitra CBN Indonesia dalam mengubah hidup banyak orang. Ya sahabat, memang yang namanya hidup ini tidak selamanya akan berjalan mulus ya. Apapun keadaan kita, termasuk pernikahan. Tetapi dari kisah nyata Ibu Judith Halim dan juga dari obrolan kita dengan Bu Jennifer, kita belajar 2 poin sederhana. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita membutuhkan Tuhan yang pertama. Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua adalah kita tidak bisa pungkiri, kita nggak bisa hidup sendirian. Kita harus mau membuka diri dan mengizinkan orang-orang di sekitar kita, keluarga, orang tua, saudara kandung, termasuk sahabat-sahabat, baik yang sudah kita kenal ataupun mungkin sahabat yang akan menjadi sahabat baru dalam kehidupan kita. Kenapa tidak? Sebab cara Tuhan untuk menolong kita dalam bagian agar setiap rencana Tuhan itu menjadi indah pada waktunya boleh terjadi, maka kuncinya kita harus mengizinkan itu. Maukah Anda mengizinkan saat ini saya sebagai sahabat baru Anda mendoakan Anda? Sebelum Anda mungkin dari tadi belum sempat nelpon sahabat 24, sebelum Anda telepon mereka, izinkan saya mendoakan Anda. Karena saya percaya ketika kita berdoa di awal tahun ini, kiranya doa ini akan menguatkan sahabat semua. Untuk itu, apapun keadaanmu sahabat, Anda boleh taruh tangan di dada. Anda boleh pejamkan mata. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan Yesus saat ini menjamah dan menyentuh hati Anda. Dan itu akan memberikan satu kekuatan yang baru. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini. Engkaulah Bapa bagi anak-anak. Setiap sahabat-sahabat solusi yang sedang berdoa bersama hamba-Mu saat ini. Engkau Bapa anak-anak mereka. Engkau suami. Engkau pendamping hidup. Engkau sahabat. Engkaulah pribadi yang dibutuhkan oleh mereka saat ini.
mengawali tahun baru 2023 ada begitu banyak resolusi. Juga masih ada pergumulan, masih ada permasalahan. Tapi saat ini, kiranya mereka yang terbuka hatinya, mereka mengizinkan kuasa-Mu campur tangan atas kehidupan mereka. Yang mungkin selama ini mereka belum melibatkan Engkau. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka merasakan kekuatan yang baru. Mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Dan mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi khawatir sebab Engkaulah kekuatan mereka saat ini. Dan Engkaulah kekuatan mereka untuk menjalani tahun yang baru ini. Tuhan akan memberimu damai sejahtera, sahabat. Saat ini juga Dia akan menyembuhkan lukamu, memulihkan keadaanmu, dan membuatmu bertahan apapun keadaanmu sampai Tuhan akan menetapkan rencana yang indah pada waktunya Tuhan atas hidupmu. Jikalau engkau percaya, katakan engkau percaya. Aku percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Katakan sama-sama dengan saya. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan katakan amin. Amin. Iya, sahabat, memang sesuatu tidak boleh dipendam di hati saja, harus diperkatakan, ya. Karena iman itu timbul oleh pendengaran akan apa yang kita perkatakan di dalam Tuhan. Tetapi juga tidak juga serta-merta cukup dengan perkataan. Karena ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan harapan baru, kekuatan yang baru, dan juga dorongan yang baru. Nah, apakah kita bisa menjadi berkat buat mereka? Tentu bisa. Sama sebagaimana kita mengharapkan bantuan dari Tuhan, bantuan dari orang-orang sekitar kita, ada begitu banyak yang membutuhkan bantuan dari kita juga. Mari, saya mau mengajak Anda untuk mengawali tahun yang baru ini dengan menjadi pengharapan dan jawaban baru bagi mereka. Dengan cara yang sangat mudah, Anda cukup scan QR Code yang ada di layar Anda saat ini. Dan jangan lupa untuk membubuhkan di 3 digit terakhir dengan kode 009. Ya, berapapun nominal Anda donasikan, 3 digit terakhir, bubuhkan kode angka 009. Maka serta-merta setiap berkat, uluran tangan kasih dan juga yang Anda donasikan itu benar-benar menjadi berkat dan memastikan juga program solusi ini tetap hadir, memberikan kekuatan, pengharapan, informasi, dan jawaban bagi mereka yang membutuhkan. Untuk itu sahabat, stay in touch dengan kami. Yang pastinya jangan lupa hubungi Sahabat 24, jangan ragu. Lalu kemudian follow up juga semua social media platform kami yaitu Instagram, Facebook. Follow juga YouTube channel kami, jangan lupa subscribe. Dan pastikan Anda sering-sering baca artikel yang menarik dan video inspiratif, kisah-kisah nyata yang kami tayangkan di website kami itu www.jawaban.com. Saya Andi Otniel mewakili tim solusi. Kami sepakat mengatakan selamat tahun baru 2023. Bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan di dalam Dia, kita akan cakap menanggung setiap perkara sepanjang tahun 2023 ini. Tuhan Yesus memberkati.